Oke, jadi perkuliahan hari ini jangan lupa absen di sini. Saya buka dari jam 12 siang di minggu ke-7 ya, 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Nah, itu sama untuk UTS-nya dibuka dari jam 12 sampai dengan jam 4 sore. Setelah itu, sesuai dengan informasi yang saya share tadi malam di grup WA kita, mengenai tugas nemtek yang terdapat kendala ya. Jadi kalian banyak yang mungkin hampir semua di kelas ini maupun di kelas lainnya tidak bisa mengupload file JPEG atau PNG sesuai yang saya minta di tugas ini. Maka saya perpanjang ya. Maka batas waktu diperpanjang sampai dengan hari Jumat atau besok tanggal 22 April 2022 jam 23.59. Nah, jadi konten upload tugas yang kemarin sudah saya delete dan saya sudah create new. Jadi pastikan kalian mungkin ada yang sudah berhasil mengupload yang PNG atau JPEG. Jadi silakan re-upload lagi. Nah, re-upload lagi atau resubmit lagi itu berupa file PDF ya. Jadi silakan di-upload berupa file PDF di bagian tugas praktek Nemtek. Setelah itu ya, tugas selanjutnya adalah kalian membuat kartu nama dari rencana usaha atau rencana bisnis kalian masing-masing. Sebelum itu maka jangan lupa di bagian Google Spreadsheet ya. Jangan lupa untuk mengisi di sini. Di sini ada 3 ya yang belum ngisi, yaitu Resti Yuni, Rahmat Hidayat, dan Bagus Aji Utomo. Ada di sini mereka 3 orang ini sedang berada di Zoom hari ini. Resti, Rahmat, sama Bagus. Ada di sini? Ya, Bu. Kenapa kok belum ngupload, Mas? Bagus Aji Utomo, kenapa kok belum upload? Loh, kemarin saya sudah upload, Bu. Oh gitu. Berarti ada yang delete ya. Ya, Bro, saya upload lagi, Bu. Oke, nanti silakan dimasukkan ya. Jadi saya harap mahasiswa yang lain fair ya, jangan ngedelete bagian temennya karena di sini tuh bisa dilihat historinya, emailnya apa, dan melakukan aktivitas apa, menambahkan teks atau menghapus teks. Itu bisa terlihat. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengerjakan tugas atau membuat kartu nama dari bisnis Anda tersebut. Ya. Kalau contohnya ini saya membuat kartu nama Estek Living yang stiker dapur itu dengan menyertakan beberapa nomor kontak ya, nomor kontak dan media sosial. Dalam pembuatan kartu nama itu tergantung dari kita mau bikin kartu nama apa. Misalkan saya mau bikin kartu nama sebagai dosen, kan nggak mungkin juga saya include-kan atau memasukkan IG sama akun Shopee saya, kan nggak mungkin. Maka yang default untuk dimasukkan ya, itu adalah nomor HP, WA, pribadi atau kantor, dan juga atau email ya. Jadi nomor WA pribadi atau nomor telepon kantor, lalu email saya pribadi, dan website pribadi mungkin kalau punya ya. Itu kan nggak mungkin memasukkan Facebook saya apa ya, sometimes ada yang memasukkan mungkin kartu nama
job lain ya, seperti mungkin front end developer atau apa gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau membuat kartu nama bisnis, maka sekarang ini kan usaha itu banyak lebih laris ya, bisa dikatakan lebih laris di marketplace. Maka misalkan punya Shopee ya, dimasukkan Shopee-nya apa, Tokopedia-nya apa, Bukalapaknya apa, atau marketplace yang lain. Lalu IG, website, Facebook-nya apa, dan juga nomor WA admin dari usaha kalian. Seperti itu. Nah, untuk ukurannya, Bu, ukurannya berapa? Ukurannya adalah 9 cm ya, panjangnya adalah 9 cm dikali 5,5 cm. Jadi 9 kali 5,5 cm. Nah, desain grafis ini yang pertama harus di-create atau dibuat menggunakan software grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Untuk Canva, sementara tidak diperbolehkan ya, jadi jangan meng-create dari Canva atau dari PicArt yang berbasis mobile ya, yang kita desainnya dari HP itu jangan. Jadi kenapa kok gitu sih Bu, kan sama-sama menghasilkan desain toh ya, yang dicetak ya sama aja, bukannya seperti itu. Tapi langkah awal dari kita mempelajari sebuah desain grafis itu alangkah baiknya kita belajar dari basicnya dulu, yaitu dari aplikasi grafis, CorelDRAW, Photoshop, dan Illustrator. Seperti itu. Jadi kalau memang basicnya sudah paham ya, saya nggak menuntut kalian harus pro seperti desain grafis pada umumnya yang di luaran sana ya. Tapi yang penting kalian paham basic-basic dari desain grafis itu seperti apa, barulah nanti misalkan kalian ke depannya membuat desain grafis menggunakan Canva, itu kan memang sangat helpful banget ya, gampang banget di situ ya nggak apa-apa. Tetapi kalian di mata kuliah ini belajar dulu basic-basic dalam pembuatan desain grafis. Jadi makanya silakan dipilih bisa CorelDRAW, Photoshop, atau Illustrator. Tapi untuk tutorial di sini saya akan membuat menggunakan software CorelDRAW. Gitu. Oke, ini rekaman yang kelas tadi pagi ya. Maka kita lanjut ke Corel ya. Kita lanjut ke Corel. Nah, ini adalah desain grafis yang sudah saya buat. Terus caranya gimana, Bu? Kok tiba-tiba jadi yang seperti ini? Oke. Pertama itu saya create new dari sini untitled ya. Text size-nya saya bikin A4. Kenapa? Karena nanti jika kalian saatnya untuk mengumpulkan, submit ke Elitech ya langsung file ini aja yang diekspor ke PDF. Itu jadi text size-nya A4. Oke, setelah itu ya A4 ini. Setelah itu kalian bikin persegi panjang sesuai dengan ukuran dari kartu nama yang diinginkan. Nah, pada case kali ini kartu namanya akan berukuran 9 kali 5,5. Ini 90 kali 55 karena satuannya adalah milimeter. Nah itu ini siku ya 90 derajat. Kalau misalkan mau dibuat rounded corner, kalian tinggal ngerubah aja di bagian atas ini. Oke, ini sudah terlalu besar ya jika rounded. Terus ya hal yang pertama harus ada itu adalah nama bisnis kalian. Jadi kita masukkan teks di sebelah sini A, ada icon huruf A. Kalian klik, terus kalian klik di sembarang area, ketikkan nama dari jualan Anda apa, hashtag living, terus pilih fontnya. Ini terlalu besar ya, berarti perlu dikecilin.
Oke. Terus misalkan fashion ya ditulis fashion, atau saya ini kan stiker dapur. Ini. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan si icon-icon media sosial. Kita cari. Misalkan saya mau memasukkan WA. Nah, ini WA. Ini yang terlalu besar. Saya crop. Terus saya resize dia. Nah, sebelum nge-resize itu jangan langsung diganti nilainya gini. Akhirnya apa? Dia nggak sesuai dengan rasio aslinya. Kita unduh ya. Unduh itu di sini. Kita klik lagi gambarnya. Terus jangan lupa pastikan tombol icon dari gembok ini terkunci atau lock ratio. Baru kita rubah size-nya 6 mili. WA. Selanjutnya adalah Shopee. Nah, ini juga terlalu besar ya. Maka kita resize. Caranya ini pastikan sudah kekunci, barulah kita ubah. Terus setelah Shopee apa? Setelah Shopee adalah IG. Nah, ini juga besar. Kita rubah jadi 6 mili. Terus kita luruskan. C. Terus kita tinggal mengisi WA 0823. Terlalu besar, kita resize. Kita resize jadi ini. Kita resize jadi kita resize ya. Kita copy, kita paste, tinggal tarik ke bawah. Akun Shopee-nya apa? Kalau memang belum ada ya nggak apa-apa, diawurai nggak apa-apa. Atau bagi yang sudah punya usahanya orang tua atau apa boleh. IG-nya Oke, ini tinggal disesuaikan aja. Nah, tinggal diluruskan aja. Setelah itu, kalau di sini saya membuat sesuatu yang abstrak seperti ini ya. Jadi contohnya, saya bikin, bentar, ini kita masukkan dulu ya. Kita bold, kita select, klik kanan power clip insert, terus kita masukkan ke dalam rectangle-nya. Maksudnya apa Bu? Jadi biar si teks-teksnya ini masuk ke dalam si rectangle, ada di dalamnya itu. Terus seperti anggap aja ada mangkok atau ada kotak, kita memasukkan semua teks ke dalam kotak tersebut. Jadi kalau misalkan kotaknya ini kita rubah, kita pindahkan, kita geser ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, maka semua elemen di dalamnya itu akan ikut berpindah. Jadi ini saya pindah. Saya pindah rectangle-nya dan semua elemen di dalamnya juga ikut. Setelah itu kita membuat bagian ininya ya, bagian abstraknya. Saya bikin persegi. Saya beri warna merah, red. Saya hilangin outline-nya. Setelah itu tinggal saya rotate. Caranya gimana Bu rotate? Rotate itu bisa dirubah dari sini kalau kalian tahu sudutnya
fixnya berapa ya. Misalkan 45, maka dia akan ngerotate. Atau misalkan kalian pengen ngerotate manual Bu, ya wis caranya gini, diklik aja ya kan. Terus diklik lagi. Jadi klik pertama itu muncul kotak seperti ini, muncul 8 kotak. Dari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau diklik lagi, dia akan muncul tanda ini, panah melengkung. Nah, itu berarti sudah bisa di rotate manual. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan ini yang merah. Terus saya bikin lagi persegi. Saya kasih merah lagi. Outline-nya saya none. Saya kasih outline. Terus saya rotate lagi. Kurang tebal. Ini. Terus biar ada efek 3 dimensinya, caranya kita bisa menambahkan jangan menambahkan shadow. Jadi untuk mendapatkan efek 3 dimensi. Shadow, kita klik ya objek mana yang akan ditambahkan shadow-nya. Jadi saya akan saya akan menambahkan shadow pada objek yang kedua ini. Saya klik icon di sebelah kiri, shadow tool ya. Dan saya tarik garis. Ini untuk mengarahkan shadow-nya, dia mengarah kemana? Ke kanan, ke kiri. Itu. Terus ini ada beberapa nilai yang bisa kita rubah, ada shadow opacity sama shadow feathering. Silakan disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah bikin satu persegi lagi, rectangle lagi, kita rotate. Nah, ini baru memasukkan logo rumah ya, karena saya kan tentang aesthetic living. Logo rumah ini. Nah, kalau kalian misalkan dapat, Bu, saya sudah dapat gambar yang saya inginkan di Google, tapi JPEG dan warnanya itu hitam, Bu, gitu kan. Saya mau ganti. Kalau ini kan saya taruh di sini kan nggak kelihatan ya. Misalkan saya mau ganti, Bu, warna lain, warna putih mungkin ya. Caranya itu seperti ini ya. Jadi dari gambar yang kalian dapat tadi itu silakan diklik kanan, dimasukkan dulu ke Corel, diklik kanan, terus pilih outline trace, pilih yang detailed logo. Nah, kalau sudah ada tanda, kalau backgroundnya sudah hilang itu ditandai dengan backgroundnya tadi berubah menjadi kotak-kotak abu dan putih. Seperti ini. Atau misalkan ada beberapa parameter yang bisa kita rubah. Mungkin ini akan sangat berpengaruh jika logomu itu lebih complicated daripada ini. Ini kan simple, cuma ada pola warna hitam gitu kan. Nah, ini nanti perlu digeser-geser di bagian parameter detail, smoothing, dan corner smoothness. Oke, atau misalkan backgroundnya itu kita bisa
pilih auto atau specify. Specify itu seperti ditutul. Yang putih atau yang hitam. Kayak gitu. Saya pilih auto aja. Oke. Nah, oke, maka di bagian yang paling atas ini itu adalah hasil dari outline trace tadi. Jadi misalkan saya ganti warna hijau itu tinggal milih color yang ada di sini atau bisa milih dari properties. Nah, ini. Nah, file orinya yang ini di delete saja. Ini terlalu besar ya. Saya resize lagi. Nah, seperti ini. Misalkan biru, tapi saya mau ngasih warna putih. Sudah selesai gitu aja caranya. Terus ini gimana Bu kok pola-pola persegi-persegi yang dibikin Bu Nuril kok keluar dari si area kartu namanya tadi. Nah, biar ini masuk ke dalam ini ya seperti kayak gini. Jadi dia masuk dan misalkan saya bikin curve dia nggak akan keluar dari batas tersebut, maka kita pakai fungsi yang outline tadi. Kita select ya. Klik kanan, power clip inside di dalam si rectangle dari kartu nama tadi. Nah, ini maka sudah masuk semua. Jadi ketika rectangle-nya saya geser ya, dia akan ngikut. Seperti itu. Terus, loh Bu, ini gambar logo rumahnya nggak pas Bu. Oke, kalau kita mau edit, kita tinggal klik aja rectangle-nya tadi. Nah, di sebelah kiri ini akan muncul teks yang namanya itu edit. Edit the content of the power clip object. Kita klik aja. Nah, maka kita akan masuk seperti ini. Ini langsung bisa kita taruh di sini. Ini bisa kita geser. Begini kita perbesar. Seperti itu. Kalau sudah selesai, agar ini ketutup ya, kita kembali ke layar kerja utama, maka klik finish di bagian kiri. Nah, maka sudah jadi kartu nama kalian. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Apa masih bingung power clip itu seperti apa? Gimana? Kok nggak ada yang menjawab ya? Jangan-jangan ini. Bentar Bu, mau tanya. Halo Bu, itu untuk ngelok tadi gimana Bu ya? Ibu kalau menjelaskan agak kecepatan dikit soalnya. Ngelok itu Bu, yang di dalam rectangle-nya itu. Ngelok. Oh, memasukkan power clip dah. Tadi. Power clip. Oke, saya unduh lagi ya. Saya gini. Ini kan rectangle. Terus misalkan saya punya objek lingkaran di sini. Nah, power clip inside itu ya, itu beda sama grup. Kalau power clip inside, mereka itu sama-sama menyatukan beberapa elemen. Digeser bareng-bareng, digeser mindah bareng, digeser ke kanan kiri, dia akan ngikut, di resize akan ngikut. Tetapi bedanya, kalau power clip itu untuk mengedit konten di dalamnya itu kita tinggal klik aja objek yang power clip tadi, tinggal edit. Tapi untuk grup itu kita harus
ungroup dulu, baru kita bisa mengedit objek tersebut. Kalau sudah selesai, baru kita group lagi. Nah, caranya untuk yang power clip, jadi ini objek yang mau menjadi power clip ya. Dan ini anggap aja kotaknya, kardus ya. Terus ini objek-objek yang mau dimasukkan ke dalam kardus tadi. Nah, caranya objek targetnya, objek yang mau dimasukkan itu diklik kanan, pilih power clip inside. Terus mau dimasukkan ke mana? Ke sini apa ke sini? Misalkan ke kuning, ya tinggal diklik aja. Jadi dia ikonnya akan berubah seperti panah ke mana ini, ke kanan. Diklik ya objek yang kardusnya lah, anggap aja kardusnya di mana, kita klik. Nah, maka si ungu ini akan masuk ke dalam si kuning. Secara default ya, misalkan posisi si ungu tadi kan di luar dari area si kuning, maka dia akan ditempatkan pada posisi center. Senternya si kuning. Gitu. Secara default seperti itu. Tapi gimana case-nya kalau misalkan si orange ini ya. Ini posisinya ada di sini, Bu. Dia bersinggungan atau apa ya? Numpuk sama si kuning. Maka ketika kita melakukan power clip atau memasukkan si orange ini ke si kuning, maka hasilnya posisinya akan tetap di situ. Ya. Kelihatan ya bedanya ya. Nah, jadi seakan-akan ini masuk ke dalam kuning. Beda dengan ini di background gini ya. Jadi seakan-akan si orange ini akan berada di dalamnya si kuning. Nah, si kuning kalau saya pindah, saya resize ya sama, mereka akan atau saya rotate, mereka akan ngikut isi-isi yang di dalamnya, semua objek yang di dalamnya. Nah, untuk ngedit misalkan ini kurang besar si ungu. Caranya untuk ngedit diklik aja si kuningnya, baru akan muncul tombol edit. Kalau memang itu adalah sebuah power clip objek. Kalau misalkan objek biasa, diklik ya nggak akan muncul apa-apa di sini. Bedanya itu. Kalau dia power clip objek atau kardus yang ada isinya, maka di sebelah kiri ini akan muncul tombol edit. Ketika diklik, maka kita barulah bisa merubah isi di dalamnya. Seperti itu. Misalkan mau saya rubah ukurannya atau saya mau menambahkan elemen baru. Gitu. Kalau sudah ya, kalau kita sudah selesai mengedit elemen-elemen di dalamnya, di dalam kuning atau di dalam kardus tadi ya, analoginya kita klik finish. Sudah jadi seperti itu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Masih bingung atau gimana? Perlu saya ulangi lagi? Oke Bu, udah cukup mengerti. Terima kasih. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau grouping itu ini, grouping. Kalau ini kan masih sendiri, kalau grouping ini kita blok, klik kanan, group, ya kan? Tapi kalau kita mau mengedit isinya, nggak iso. Kita harus ungroup dulu, klik kanan ungroup, barulah kita bisa ngedit misalkan. Terus kalau selesai Bu, ya kita harus grouping lagi. Kalau nggak gitu, dia akan tetap berdiri sendiri. Kita harus grouping, kita blok, kita select semua, terus klik kanan, group lagi. Nah, baru. Nah, kalau power clip tuh lebih simpel. Kita tinggal klik aja objek power clip-nya, kita edit, terus baru kita melakukan. Kalau sudah selesai, tinggal finish. Nah, gitu. Sometimes kita butuh yang group, sometimes kita butuh yang power clip. Gitu. Kalau grup, kalau kita resize, Bu, gimana hasilnya? Sama, dia juga bisa nge-resize.
Oh iya, misalkan Bu saya mau bikin tulisan yang melengkung. Bisa, caranya itu gini. Baik, kita punya lingkaran ya. Kita kasih warna biru. Terus saya mau bikin tulisan melengkung Bu di bawahnya. Oke. Caranya adalah bikin lingkaran lagi. Di mana lingkaran tersebut diposisikan ke tengah-tengah si biru. Caranya seperti apa? Klik lingkaran awal, terus tekan shift, klik lingkaran target. Terus pencet E dan C supaya si lingkaran polos ini berada di tengah-tengahnya si biru. Setelah itu, kita kan mau menambahkan teks, maka klik tombol text tool ini, terus arahkan ke lingkaran yang kecil ini. Sampai kursornya berubah jadi melengkung itu atau ada tulisan H. Nah, baru kita nulis misalkan dapur mertua gitu kan. Misalkan kalau makanan. Terus kok tulisannya kebalik gini, Bu? Apa jangan khawatir. Pencetlah tombol ini, mirror text horizontally, terus mirror text vertically. Nah, sudah sesuai ya teksnya, cuma tinggal terlalu ini Bu, kok di sini saya maunya di bawah sini Bu. Oke ya, tinggal digeser aja. Kita select teksnya ya, ini pas ya, select teksnya, terus kita geser, kita klik tombol kiri, kita geser. Nah, sesuai dengan posisi yang diinginkan. Nah, ketika menggeser ini akan muncul garis merah, kelihatan nggak di sana garis merah di huruf M? Kelihatan, Bu. Kalau muncul garis merah itu berarti dia berada di center dari si lingkaran biru. Itu seperti garis. Nah, maka sudah selesai, kita sudah bisa membuat garis melengkung, teks melengkung sesuai dengan lingkaran yang ini, yang kecil. Pokoknya mau diganti ya tinggal di-select aja, misalkan ini kurang besar Bu, kita besarkan. Nah, kalau misalkan Bu ini hurufnya terlalu mepet, apakah bisa jarak spasi antara hurufnya itu di dilonggarin Bu, maksudnya diberi jarak agak banyak? Bisa, caranya itu masuk ke di-select dulu teksnya ya. Ya, select dulu teksnya, masuk ke properties, masuk ke tab paragraf, masuk ke bawahnya lagi. Nah, ini A. Dia akan diganti 20%. Nah, maka terlihat ya perbedaannya, jarak dari fontnya ini berubah. Nah, seperti itu. Disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Itu. Misalkan mau menambahkan teks melengkung. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi misalkan kalau kalian oke, kita lihat ya. Usahanya jenisnya apa aja. Tempe mendoan, berarti bisa kalian googling aja gambare tempe mendoan. Nah, seperti kayak gini ya. Diklik aja, ya kan? Terus klik kanan dari gambarnya dari Google ini, klik kanan copy image. Ya, copy image, terus dipaste aja di sini. Paste. Set. Gitu. Corel ini ya menyediakan beberapa page. Secara default dia akan nge-create satu page halaman. Misalkan mau nambahin tinggal tekan tombol plus. Nah, tempe mendoannya dipaste di sini. Kita resize. Misalkan ini delete ya. Ini power clip inside spread. Kita edit.
Ini misalkan saya delete semua. Saya mau memasukkan gambar tempe mendoan ke sini. Nah, garis yang biru ini ya, itu garis batas dari area si rectangle-nya. Jadi kalau melebihi ini, maka nanti nggak akan terlihat kepotong. Misalkan gini. Set, finish. Nah, gitu. Atau jelek ya, karena ini ada kosongnya. Nah, saya geser ke shift finish. Nah, seperti ini misalkan yang tempe mendoan. Kalian tinggal browsing aja di Google gambar tempe mendoan mana yang mau dipakai. Klik kanan, copy image, tinggal dipaste ke Corel kalian. Tempe mendoan. Untuk nama usahanya adalah Go Titik Rang. Go. Tinggal size-nya aja disesuaikan ya. Biar lebih stand out gitu. Spesialis tempe mendoan. Nah, seperti ini udah jadi. Itu nama untuk usaha tempe mendoan. Itu ya. Saya kira nggak ada kesulitan ya buat ini. Terus gini tuh harus jadi. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tuh izin bertanya, bagaimana caranya kita mendownload itu Bu, ornamen kayak itu loh Bu, yang rumah, terus WA, Shopee itu gimana Bu caranya mendownload? Yang kayak gini ya, ini ya. Iya Bu, Tuh, benar. make sure kalau kalian itu browsing itu pakai kata-kata PNG. Logo, misalkan apa? Shopee ya, PNG. Gitu. Kenapa Bu kok harus PNG? Soalnya kalau kalian download itu JPEG, maka dia nggak akan transparan. Misalkan ini ya. Ini kan transparan ya. Nek JPEG itu jadinya kayak gini. Iya, betul. Saya kayaknya nggak nyimpen nih JPEG karena ya nggak panggil itu. Nah ini, misalkan rumah. Seharusnya ini kan putih kan transparan ya, atau seharusnya kan dia transparan hanya cuma item rumah sama rumahnya kawan. Tapi karena dia JPEG, akhirnya dia punya ini background yang kita nggak butuh. Gitu. Maka ketika kalian browsing itu kasih kata-kata PNG. Terus buat ngecek, masa ya aku download di satu-satu, Bu. Terkadang itu ada gambar yang fake. Fake-nya itu gini. Ini logonya Shopee, terus belakangnya itu kotak abu-abu putih. Seakan-akan dia itu transparan. Nah, cara tahunya biar nggak nge-save satu-satu, langsung aja ini di copy, terus dipaste di Corel. Nah, ini contoh yang fake. Seharusnya kan dia nggak ono kan kotak-kotak ireng, kotak-kotak abu-abu sama putih ini. Tapi ini kok katut, berarti ini aslinya adalah JPEG.
Pokoknya kita kan nggak bisa pakai ini, masa desain logo Shopee ada kotak-kotak ini. Berarti ini salah satu PNG yang salah. Kita cari. Nih, kita coba. Kita copy image, kita paste. Nah, kalau background-nya ini berubah jadi hitam, berarti ini adalah file JPEG, file PNG yang benar. Maka kita delete, kita masuk ke Chrome lagi, barulah ini kita save. Gitu. Misalkan Shopee logo panjang. Barulah kita save. Setelah kita save, masuk ke folder tadi, mana Shopee panjang nih ya, kita copy atau kita drag and drop ini bisa. Nah ini, nah bener kan transparan ya, nah seperti itu, barulah bener ini. Kenapa sih Bu kok kudu transparan ya? Iya, kalau memang terkadang kita butuh yang seperti itu. Nah, ini. Kalau rumah misalkan ini kan JPEG ya, ada backgroundnya putih. Kalau misalkan kamu naruhnya di sesuatu yang dengan background putih kan nggak kelihatan, itu nggak masalah, ya kan nggak kelihatan. Tapi kalau kamu naruhnya di sesuatu yang berbackground peach kayak gini atau pink kan kelihatan kan jelek, bener nggak sih? Nah caranya gimana Bu? Misalkan punya gambar, tapi saya pengennya gambar itu, tapi adanya cuma JPEG nggak ada PNG-nya Bu, gitu kan? Misalkan backgroundnya putih standar ini ya tinggal cara seperti yang tadi, outline trace, delete logo. Proses-proses, biasanya ini parameternya sudah auto, kita tinggal oke, maka kalau kita geser, sudah jadi. Pengen lebih bagus mana? Yang ini atau yang atas atau yang bawah? Yang atas, Bu. Yang atas. Jadi seperti itu. Misalkan kalian ketemu case logo, mau pakai gambar atau logo itu tapi ada background putihnya, maka bisa pakai cara klik kanan, klik kanan outline trace, detailed logo. Sama, ini juga di kelas sebelumnya logo si cewek ini itu saya ambil dari Canva. Misalkan kamu kebiasaan pakai Canva tapi sama Bu Nuril nggak boleh. Kalau full desainnya dari Canva nggak boleh, tapi kalau kalian mau ngambil beberapa elemen, ya, beberapa elemen yang adanya itu di Canva. Misalkan ini saya nge-create untuk cetak, masuk ke kartu nama bisnis ya. Misalkan saya kartu nama ini, kamu suka, terus saya mau pakai gambar si cewek ini, kan susah di Google, adanya nemunya di Canva Bu. Ya wes, hapus semua elemen yang enggak kamu butuhkan ya, sisakan hanya gambar itu toh. Terus backgroundnya dijadiin putih. Biar apa? Biar gampang nanti ketika melakukan outline trace detailed logo. Setelah itu ya sudah background putih dan hanya ada elemen itu aja. Klik bagikan. Klik bagikan, pilih unduh ya. Jenis filenya pilih yang PNG. Klik unduh. Oke, sudah proses. Nah, ini sudah masuk di sini. Terus tinggal drag and drop aja ke Corel kalian. Tinggal drag and drop aja ke Corel kalian. Nah, tapi nggak bisa langsung dipakai ya, karena dia masih ada background putihnya. Ya kan? Caranya sama, ngilanginnya, yaitu klik kanan lagi, outline trace, detailed logo. Ini secara otomatis ya nilai parameter detail smoothing sama corner smoothness-nya. Kalau memang nggak sesuai dengan keinginan kalian, silakan digeser-geser, klik OK. Nah,
maka sudah didapatkan gambar si mbak-mbak ini. Gitu. Gitu ya. Paham ya caranya ya? Jadi Paham, Bu. Paham, Bu. Terima kasih. nggak terbatas yang di Google, kadang di Canva ada elemen yang cocok dengan kalian gitu kan. Ya apa bisa dipakai gitu. Nah ini misalkan nastar, masuk aja ke elemen nastar, tapi ini pro ya, ini misalkan apa, terus kalian punya usaha apa ini, kopi, misalkan kopi, nah ini, tapi ini pro ya, kalau misalkan kalian punya akun premium ya apa ini ya, ikan kopi, ini kan lucu-lucu. Kalau saya pribadi, menurut saya pribadi ini Canva itu keunggulannya dia elemennya banyak. Nah, ini. Gitu. Tapi beberapa item memang pro ya. Izin bertanya, Bu. Hmm. Jadi misalkan kita ambil template atau elemen dari free pick, berarti bisa, Bu? Oh, ya, nggak apa-apa. Free ya. Apa free pick, terus apa mana ya? Apa lagi ya? PNG ini ya nggak apa-apa, nggak harus bikin DW lah. Misalkan gambar dino apa ya apa-apa, misalkan gambar apa, kopi, tapi bahasa Inggris biasanya. Kopi kurang nah ini apa PNGF itu fix PNG kan, misalkan kopi ya, tinggal di download atau di free pick juga bisa gitu. Oke, ini ya bagus sih dibikin kartu nama. Oke, coba copy image ini bisa nggak? Nah ini ya bisa ini. Ini ya, cuma edit, delete, geser ke sini. Ini dimasukkan, set, edit, di resize jadi tingginya 56. Kurang 90. Take down. Nah, sudah, ininya tarik tambah ikuti. Nah, ini sudah jadi kartu nama kopi-kopian yang temanya kopi. Gitu ya. Gampang kok ya. Nah, ini kan sudah jadi temanya kopi. Nanti tinggal diganti aja teksnya, ini diganti sesuai dengan nama merek kalian dan usahanya di bidang apa gitu. Atau nggak usah ya nggak apa-apa, cuma goreng atau nggak usah ditulis spesialis kopi gitu. Gitu. Oke. Demo ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kayak ini ada yang ngechat ya. Izin bilangnya Bu, kalau waktu ekspor kartu nama itu hasilnya pecah.
hasilnya pecah itu biasanya karena kalian bikinnya kok bisa pecah ya? Resolusinya berarti terlalu kecil. Ketika kalian desain itu kecil banget. Atau memang gambar yang kamu copy paste dari Google itu resolusinya kecil. Terus ya nanti hasil rekodnya saya upload di Elitak. Nah ini. Jadi make sure bahwa kayak tadi kan logo-logo Shopee, WhatsApp yang saya copy paste ke sini kan mesti size besar, saya harus mengecilkan lagi. Nah itu nggak bakalan pecah karena dia file aslinya adalah resolusinya gede gitu. Nah setelah jadi ini, misalkan desain kalian jadi kasih nama NBI, terus kalian ekspor. Caranya adalah di save dulu ya desain kalian ini berupa CDR filenya. Setelah itu klik file, pilih ekspor. Pilih ekspor, pilih formatnya yang PDF. Terus klik yang export di speak only. Karena kalau ada lebih dari satu halaman kayak ini, saya ada 2 halaman, kalian bisa centang ini. Kalau nggak dicentang, maka yang diekspor itu adalah 2 halaman. Nanti hasilnya ada 2 halaman PDF. Karena saya hanya butuh 1 halaman ini aja, saya centang. Dan ini jangan dicentang agar yang ke ekspor adalah 1 full halaman A4. Kalau ini kalian centang maka dia akan men-select only objek-objek yang ada aja. Jadi nggak usah dicentang. Setelah itu pilih new gitu kan. Oke, saya save. Ini langsung oke aja. Ya, mau izin bertanya terkait tugas kartu usaha, apakah boleh dicantumkan logo usaha, Bu? Ya boleh. Ini contohnya gambar rumah ini adalah ceritanya adalah logo dari usaha Aztec Living gitu. Terus kita masuk ke dalam folder tadi, folder export ya. Mana tadi? Ini. Maka hasil ekspornya adalah 1 full halaman A4 terus data logo-logo yang di dalamnya. Ini yang tadi pakai itu. Tapi jangan lupa ya dikasih nama sama NBI kalian. Nah ini yang diupload di Elitak seperti itu. Oke. Jadi Zoom yang kali ini sudah saya record. Jadi kalau ada pertanyaan, misalkan bingung, ya apa mang yo lali rek carane. Step by stepnya saya lupa. Ya tinggal replay aja video yang sudah saya share di Elitak seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini? Bu mau izin tanya terkait UTS-nya itu ngapain aja ya Bu? Bikin apa aja? Oke, untuk UTS-nya adalah bagi yang, jadi ada 2, kalian bisa bikin hang tag atau stiker label. Bagi yang tema usahanya, silakan pilih salah satu ya. Tapi biasanya yang tema usahanya adalah makanan, minuman, camilan, itu bikin stiker label ini. Bentuknya apa, Bu? Boleh sembarang, boleh oval, boleh bulat, boleh seperti ini. Kayak ada ekornya itu. Dan di dalamnya harus ada tulisan nama usaha kalian, nomor WA, IG, seperti itu. Jangan cuma thank you for order. Nggak boleh ya. Jadi gini, Rainsa Cake and Cookies, nomor WA-nya, nomor IG-nya gitu. Jadi jangan cuma tulisan thank you for order, itu jangan. Itu. Atau kalau kalian usahanya adalah fashion, ada nggak di sini? Pakaian ya, ini ya, pakaian, clothing design, ya kan? Sportwear. Nah, itu kan yang kain-kain yang intinya baju, pakaian, jilbab, gamis itu lebih cocok untuk membuat yang versi hang tag-nya. Bentuknya, Bu, terserah. Ada yang melengkung seperti ini, ada yang kotak biasa, tapi yang pasti dia pasti akan ada lubang di sini untuk
memasukkan si talinya gitu. Terus di dalamnya apa, Bu? Di dalamnya ya jangan cuma tulisan thank you for order, tapi tetap harus ada nama brand kalian, terus nomor WA, nomor IG, nomor apa akun Shopee, dan misalkan mau ditambahkan logo ya silakan, ada tulisan your arrival atau size gitu. Jangan nanti rusak. Gitu. Ya. Ini thank you for order. Kata-kata tambahan dari customer, semoga kamu selalu sehat, terus musim fashion. Atau misalkan mau bikin 2 sisi ya nggak apa-apa, jadi ada 2. Yang ini sisi depan, yang satunya sisi belakangnya, kayak gitu. Ya sama seperti ketika kalian beli baju kan pasti ada hang tag-nya toh, ketika beli baju baru. Jadi silakan dipilih salah satu, entah hang tag atau entah stiker label. Itu untuk tugas UTS-nya. Dan dikumpulkan kapan? Dikumpulkannya adalah hari Senin ya, karena mepet dengan hari raya, maka dari itu deadline pengumpulannya saya perpanjang. Biasanya kan cuma 1 minggu dari tanggal, biasanya 1 hari 2 hari dari jadwal ujian, tetapi karena kita bertepatan dengan libur Lebaran, maka dari itu saya perpanjang menjadi 9 Mei jam 23.59 gitu, hari Senin ya. Bu izin bertanya, untuk penambahan NBI itu di dalam kartunya atau di dalam filenya? Penambahan NBI itu karena ini kan kartu nama dari usaha, jadi nggak mungkin kan memasukkan NBI, maka ditaruh di sini ya, di sini. Akan namanya Sapa Nuril, NBI-nya 20.460.16.7. Tuh. Jadi di halamannya, bukan di desain kartu nama. Kan berarti merusak estetik dari kartu namamu kalau kamu masukkan di sini ya kan. Jadi di luar ini. Sorry. Jadi di luar sini. Nah. Oke. Clear ya? Yang tanya di siapa? Miftah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Filenya yang ini itu Bu, apa PDF atau Filenya apa? waktu mengumpulkannya itu bentuk apa Bu? PDF atau JPEG gitu? PDF. PDF ya Mbak. Jadi nih hasil desain Anda silakan dikonvert ke PDF lalu diupload ke sini. Tadi kan saya sudah mencontohkan cara nge-exportnya, file, export, centang yang di spec only, tapi yang ini jangan dicentang. Jadi biarkan seperti ini. Terus klik export, yes, nggak bisa dibuka karena lagi di open. Ini export, yes. Ini nggak usah dirubah, langsung open aja. Kita buka. Mana tadi? Nah, hasil PDF-nya sudah berupa A4, sorry, A4 itu. Ada nama dan juga NBI. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri untuk kuliah hari ini? Ada berapa? Ada 20 mahasiswa ya, dari 2/3. Ada yang mau tanya? Sebelum saya tutup. Gampang kok ya. Kalau misalkan menemui kendala, silakan ditanyain ke grup WA kita. Kalau nggak ada yang tanya, kuliah hari ini saya akhiri.